Hai sahabat Irfit, kali ini Bang Edu akan bahas soal PAS Matematika kelas 8 SMP Kurikulum 2013. Nah, soal yang akan Bang Edu bahas ini adalah soal asli yang pernah keluar di ujian PAS. Nah, jika model soal yang akan kita bahas ini keluar lagi, maka harapannya teman-teman bisa mengerjakan dengan benar dan dapat nilai 100. Oke? Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Edufit, yuk subscribe dulu ya channel Edufit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor satu. Nah, soalnya ini Bang Edu screenshot dari soal asli ya. Jadi nanti kita screenshot, kita tempelin, kita bahas ya. Kita mulai dari nomor satu ya. Perhatikan pola berikut. Nah, ini diberikan 4 pola ya. Kemudian pertanyaannya adalah, banyak lingkaran pada pola ke-11 adalah berapa? Apakah adik-adik mau menggambar sampai pola ke-11? Boleh saja, tapi kan menghabiskan waktu ya. Mendingan kita cari polanya saja. Kita mulai dari yang keempat ya. Ini adalah pola yang pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Nah, nanti yang ditanyakan adalah pola ke-11. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya. Ternyata kalau kita perhatikan di sini ada 3 lingkaran ya. Kemudian ini 3, kemudian ini 3, ini 3. Berarti artinya ini adalah 3 kali 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 4, kemudian ditambah yang tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah ini 1 ditambah dengan 1. Oke, sekarang kita lihat pola yang ketiga. Ini ada dua lingkaran masing-masing 2 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini sama halnya dengan 2 kali 4 ditambah 1. Ya enggak? Satunya kan yang tengah-tengah ini. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini berarti 1 kali 4 kemudian ditambah dengan 1. Nah, yang ini berarti yang ini adalah 0 kali 4 kemudian ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan pasti kali 4 tambah 1, kali 4 tambah 1, kali 4 tambah 1 ya. Bedanya adalah di bagian yang ini. Ini 1, kemudian ini 2, ini 3. Nah, dan seterusnya ya. Nah, di sini ternyata kalau pola kedua berarti yang ini 1. Kalau pola ketiga yang ini 2. Pola keempat yang ini 3. Kan berarti adiknya ya. Adiknya 4, 3, adiknya 3, 2, adiknya 2, 1, adiknya 1, 0, gitu kan? Nah, di sini berarti kita cari adiknya 11. Adiknya 11 itu berarti berapa? 10 ya. 10 kemudian polanya adalah kali 4 ditambah 1 ya, berarti kali 4 kemudian ditambah 1. Kita kalikan dulu ya. 40 kemudian tambah 1 berarti 41. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, bisa? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ya, soal nomor 2 seperti ini. Dua suku berikutnya dari barisan 1, 2, 4, 5, 9, 8 titik-titik adalah titik-titik. Oke, kita tulis ulang ya. 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 9, kemudian 8, kemudian titik-titik, kemudian titik-titik. Karena yang ditanyakan adalah dua suku berikutnya ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini kan semakin besar, kemudian dari 9 ke 8 ini semakin kecil. Berarti polanya kalau model seperti ini lompat ya. Jadinya dari 1 kemudian ke 4, kemudian 9, kemudian ke yang ditanyakan ini. Kalau kita perhatikan di sini kan istimewa. Istimewanya apa? 1 itu sama hanya dengan 1 kuadrat. 4 itu sama dengan 2 kuadrat. 9 itu sama dengan 3 kuadrat. Berarti yang ini pasti 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16 ya. Berarti nanti jawabannya adalah 16 ya, di antara A sama B. Sedangkan yang ini salah gitu kan. Oke, sekarang kita lihat pola yang lainnya ya. 2 menjadi 5, 5 menjadi 8, 8 menjadi titik-titik. Nah, 2 jadi 5 itu kan berarti tambah 3 ya. 2 tambah 3, 5, kemudian 5 tambah 3, 8, kemudian ini tambah 3. Jadi polanya tambah 3 ya. 8 tambah 3 berarti 11. Berarti jawabannya adalah 16 dan 11, yaitu jawabannya yang A. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ya, soal nomor 3 seperti ini ya. Jika angka pada bilangan ini
Diteruskan dengan pola yang sama, banyak angka 6 hingga angka ke 100 adalah titik-titik. Oke, kalau mau dicoba dulu silahkan. Tapi kalau sudah, kita langsung bahas ya. Ini kalau kita perhatikan ternyata ini ada polanya ya. 1663532. Ini juga sama, 1663532, 1663532. Ini polanya seperti ini terus ya, sampai nanti angka ke 100 juga seperti ini. Nah, yang ditanyakan itu adalah ada berapa banyak angka 6 sampai angka yang ke 100 itu. Nah, adik-adik kalau mencari dengan manual, adik-adik harus meneruskan sampai angkanya 100. Kemudian dihitung banyak angka 6-nya ada berapa. Tapi kira-kira kekurangan waktu enggak? Ya kan? Oke, kita pakai cara ya, pakai triknya begini ya. Ini kalau kita perhatikan itu berulangnya setiap berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Setiap 7 angka ini berulang terus ya. Berarti nanti kita hitung ada berapa pola yang seperti ini gitu ya. Ini kan baru 3. Nah, kalau sampai angka 100 itu ada berapa pola? Ya kita bagi aja ya, berarti 100 kemudian dibagi 7 ya. Dapat berapa? 10 bagi 7 nilainya 1 ya. 1 kali 7 kan 7. Kemudian 10 tadi kurangi 7, sisanya berapa? Sisanya 3 ya. Berarti kita coret, kita tulis 3. Kemudian kita hubungkan dengan angka setelahnya, jadinya 30. 30 bagi 7 itu dapatnya 4, ya kan? 4 kali 7, 28. 30 kurangi 28, sisanya 2. Berarti artinya di sini hasilnya 14, kemudian sisanya adalah 2. Gitu ya. Berarti di sini ada 14 seperti ini ya. Jadi ada 14 seperti ini, 14 pola. Nah, 14 pola ya. Padahal setiap polanya ini ada berapa angka 6? Ada 2 ya. Setiap polanya ada 2. Padahal ini ada 14 pola. Berarti banyaknya angka 6 itu berarti samanya dengan 2 kali 14. Karena setiap polanya ada 2 angka 6. Dan seluruh polanya ada 14, ya kan? Berarti sama dengan 28, gitu ya. Nah, apakah jawabannya ini? Bukan ya, ini kan masih ada sisa, sisanya 2. Kalau sisanya 2 itu berarti nanti angka yang ke 99 adalah 1, kemudian angka yang ke 100 adalah 6. Ya, jadi nanti ini ada banyak angka, sampai terakhir, karena sampai angka 100 itu sisa 2, berarti yang 2 ini, ya, ini angka 99, ini adalah angka yang ke 100. Nah, pas angka yang ke 100 ini adalah angka 6, berarti satu angka ya. Berarti untuk sisanya ini masih ada satu angka 6. Sehingga totalnya tinggal kita jumlahkan ya. 28 tambah 1 berarti sama dengan 29 angka 6. Yaitu jawabannya adalah yang B. Oke, kalau adik-adik kurang yakin silahkan adik-adik tulis seperti ini sampai 100 angka ya. Kemudian dihitung banyaknya angka 6 ada berapa. Cek apakah 29 atau bukan ya. Silahkan boleh saja. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ya, soal nomor 4 seperti ini. Angka satuan pada bilangan 2013 pangkat 2019 adalah titik-titik. Wow, ini soalnya ngeri ya, sulit banget ini. 2013 pangkat 2 aja udah susah, apalagi kok pangkatnya 2019. Ngeri ya kan? Oke, kita harus pakai trik ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah hanya angka satuan, maka yang kita perhatikan hanya satuannya saja. Berarti yang satuannya ini adalah 3. Sedangkan yang 201 ini nggak usah diperhatikan ya. Jadi yang penting adalah ini, 3 pangkat 2019. Gitu ya. Karena yang dipakai adalah satuannya. Nah, sekarang kita harus tahu polanya. Sebelum sampai pangkat 2019, adik-adik harus tahu ya, 3 pangkat 1 nilainya berapa? 3 ya. Kemudian 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, 3 pangkat 7, 3 pangkat 8, 3 pangkat 2019. Nah, loh ya. Oke, kita uraikan dulu ya. 3 pangkat 2 nilainya 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 5 243, 3 pangkat 6 berapa coba? Kan yang penting satuannya ya, kita titik-titik aja, kemudian kita kalikan 3 kali 3 nilainya adalah 9. Berarti satuannya 9 ya. Kemudian yang ini titik-titik nggak tahu berapa, satuannya adalah 3 kali 9, 27, kita tulis satuannya saja yaitu 7. Kemudian 7 kali 3 itu 21, berarti kita tulis satuannya yaitu 1. Gitu ya.
Kalau kita perhatikan angka satuannya adalah 3971. 3971. Berulang nggak ini? 3971. 3971. Pasti kesananya 3971 semua ya. Berarti berulang setiap 4 angka. Nah, karena berulang setiap 4 angka, berarti untuk yang soal ini, yang kita perhatikan hanya pangkatnya saja ya, yaitu pangkatnya adalah 2019, kemudian dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena berulangnya sampai 4 kali ya. Jadi setiap 4 kali berulang terus gitu kan, berarti harus dibagi 4 ya. Nah, kalau dibagi 4, dapat berapa? Nah, sekarang kita bagi ya, 20 bagi 4 dapatnya adalah 5. 5 kali 4 adalah 20, berarti 20 kurang 20 sisanya adalah 0. Kemudian kita hubungkan dengan angka selanjutnya yaitu 01. 01 bagi 4 ya nilainya 0, ya kan? Kan belum dapat 1, berarti 0. Kemudian 0 kali 4 nilainya adalah 0. 1 kurangi 0 ya nilainya 1. Nah, kemudian 1 sama 9 jadinya 19 ya. 19 bagi 4 dapat berapa? Dapat 4 ya. Sisa ya, sisanya berapa? Sisanya 3. Ya kan? 19 kurangi 16 kan 3 ya. Berarti ini artinya adalah sisa 3. Nah, untuk soal yang model seperti ini yang dipentingkan itu adalah sisanya ya. Yang penting itu sisanya. Jadi yang 504 ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah sisanya. Terus untuk mencari satuannya bagaimana? Oke, kalau mencari satuannya, jika sisa 3, maka angka satuannya adalah ini ya. Sisa 3 itu berarti angka satuannya adalah 7. Berarti angka satuan itu nilainya sama dengan 7 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C ya, yaitu 7. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sisa 1? Kalau sisa 1 berarti angka satuannya adalah 3. Kalau nanti sisa 2, nanti angka satuannya adalah 9. Kalau sisa 3, angka satuannya 7. Kalau sisa 4 atau tidak sisa, kan kalau bagi 4 kan pas ya. Kalau tidak sisa atau sisa 4, angka satuannya adalah 1. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini angka 7 nih. Kalau ini kan 2019 kejauhan ya. Misalkan 7 aja deh ya. Berarti 7 dibagi 4 itu kan dapat 1. Kemudian sisanya yaitu 3 ya kan. Nah, karena sisa 3 berarti angka satuannya 7. Coba kita cek ya. Apakah yang pangkat 7 ini satuannya 7? Betul kan? Berarti seperti itu caranya ya. Nah, soal ini kategorinya adalah soal hot ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerjakan dengan benar gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 seperti ini ya. Bakteri membelah setiap 15 menit. Jika di laboratorium IPA pada hari Selasa 3 Desember 2019 pukul 7.30 WIB terdapat 4 bakteri, banyak bakteri pada pukul 9.30 WIB di hari itu adalah berapa? Kalau mau dicoba dulu silahkan ya, jawabannya yang mana? Ini minimal ada 2 cara ya. Cara yang pertama dengan cara menggunakan rumus, kemudian cara yang kedua tidak menggunakan rumus. Nah, Bang Indo akan berikan yang tidak menggunakan rumus aja deh ya. Oke, caranya bagaimana? Di sini kita perhatikan bakteri itu membelah setiap 15 menit. Ya, maksudnya membelah ini adalah membelah menjadi 2 ya, pastinya. Kalau bakteri ini sebenarnya ini ada yang kurang ya, membelah diri menjadi 2. Ya, harusnya tambah itu ya. Oke, ini berarti maksudnya membelah menjadi 2 ya. Kemudian dimulai pada pukul 7.30. Berarti kita tulis dulu pukulnya adalah di sini adalah 07.30 ya. Kemudian setiap 15 menit ini membelah menjadi 2. Jadi dari 7.30 ini tambah 15 menit lagi menjadi 07.45 ya. 07.45 kan tambah 15 menit lagi. Kemudian tambah 15 menit lagi yaitu 08.00 ya. 08.15 sampai nanti terakhir adalah pukul 9.30 ya. Kita tulis aja dulu semua ya. Ini berarti jadinya adalah 08.30 tambah 15 menit terus ya. 08.45 09.00 09.15 09.30. Nah, udah sampai pada yang ditanyakan. Oke, pada pukul 7 ini ya, 7.30 itu bakterinya ada 4 ya, ada 4 bakteri. Berarti di sini ada 4 bakteri. Kemudian setiap 15 menit itu membelah
Ya pastinya membelah menjadi 2 ya, berarti yang dari 4 ini pada pukul 7.45 atau setelah 15 menit ini menjadi 2 kalinya, yaitu jadinya 8 gitu ya, kali 2. Ya, ini kali 2 terus ya ke sananya. 8 kali 2 berarti 16, kali 2 berarti 32, 64, 128, 256, 512, dan 1024. Berarti pada pukul 9.30 itu banyak bakterinya ada 1024. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, adik-adik nggak usah khawatir, untuk soal model seperti ini nggak bakalan yang ditanyakan sampai suku yang banyak banget, nggak bakalan ya. Mentok-mentoknya ya hanya sampai seperti ini ya, tidak bakalan sampai sukunya ada 100 tuh nggak mungkin ya. Kecuali kalau barisannya adalah aritmatika. Untuk yang ini geometri tidak mungkin ditanyakan suku yang ke 100 itu tidak mungkin. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Ya, soal nomor 6 seperti ini. Jarak titik P yaitu 7,5 terhadap sumbu X adalah. Oke. Ini ada cara cepatnya ya. Kalau ditanyakan jarak terhadap sumbu X berarti yang kita lihat adalah yang bagian Y-nya. Yang di sini. Kemudian negatifnya nggak usah dihurufkan ya. Berarti ini jadinya adalah 5. Berarti jawabannya 5 satuan yang B. Oke, kurang yakin kita buktikan dengan garis bilangan ya. Oke, garis bilangannya adalah ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian titiknya adalah 7 ya. Misalkan di sini adalah 7, kemudian di sini min 5, min 5-nya di sini ya kan. Jadi titiknya adalah di sini ya. X-nya 7, Y-nya min 5 kira-kira di sini ya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah titik P. Coba titik P ini jaraknya dengan sumbu X itu berapa? Ya, sama hanya dengan menghitung panjang ini kan. Ya. Panjang ini kan sama hanya dengan yang ini. Di sini kan 0 ya, 0 di sini min 5, berarti kan panjang, yang namanya panjang itu nggak boleh min ya. Panjang itu kan pasti positif ya. Jadi di sini ada 5 satuan ya, ada 5 satuan. Jadi jaraknya dari titik P terhadap sumbu X itu adalah 5 satuan, yaitu jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalkan besok ditanyakan jarak terhadap sumbu Y, berarti jawabannya adalah yang di sini, 7 ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, nomor 7 seperti ini ya. Diketahui titik P, Q, R, S, T, dan U. Titik-titik yang terletak pada kuadran 4 adalah kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu di mana sih? Oke, sekarang kita buat koordinat kartesiusnya ya. Ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Ya, di sini adalah kuadran 1, di sini ini kuadran 2, kemudian di sini adalah kuadran 3, dan yang di sini adalah kuadran 4. Nah, untuk kuadran 4 itu berarti X-nya itu positif ya. X-nya positif, kemudian Y-nya itu adalah yang negatif ya. Di sini Y-nya adalah negatif. Jadi, X-nya positif, Y-nya adalah negatif. Kita cari yang nilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Gitu aja lah ya. Yuk kita lihat. X-nya positif ya. Di sini X-nya positif benar, Y-nya negatif benar. Berarti P ya. Kemudian yang Q ini X-nya negatif 7. Nah, yang depan ini adalah X-nya ya. Ini negatif, berarti salah ya. Karena X-nya harus positif. Yang depan harus positif. Ini positif, negatif, benar. Positif, negatif, benar. Ini salah ya kan. Karena di sini negatif. Kemudian di sini 0. 0 itu berarti titik pusat. Belum di kuadran ya. 0,-3 berarti di garis sumbu Y ini ya. Belum di kuadran 3. Maka untuk yang ini tidak bisa ya. Jadi harus nilainya positif. Sehingga titik-titiknya adalah apa? P, kemudian R, kemudian S ya, PRS. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 8. Ya, soal nomor 8 seperti ini ya. Posisi K 2,5 terhadap titik L 3,1 adalah A, B, C, D. Yang mana? Oke, cara cepatnya begini ya adik-adik ya. Cara cepatnya di sini kan 2. 2 kemudian dikurangi dengan yang belakang ini, dikurangi dengan 3. Itu hasilnya adalah min 1 ya. Min 1 itu artinya adalah 1 satuan ke, kalau min itu berarti ke kiri ya, ke kiri. Untuk yang depan ini adalah kiri kanan, kemudian untuk yang bagian belakang itu nanti sebagai atas bawah ya. Di sini min 5 kemudian dikurangi 1.
Ya, berarti jawabannya adalah nah min 5 min 1 itu berarti jadinya min 6 ya. Berarti ini ada 6 satuan ke kalau negatif itu berarti bawah. Itu ya. Kalau positif berarti satuannya ke atas. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A ya. Atau boleh kalau adik-adik mau pakai koordinat kartesius boleh ya, boleh banget ya. Silahkan adik-adik cek ya, pakai koordinat kartesius, titik K-nya adalah 2,-5. Berarti nanti ini kita perpanjang ya, ini min 5-nya di sini, ini misalkan 2-nya di sini, kemudian titik L-nya adalah 3,1. Ya, ini 1, di sini 3, berarti titiknya adalah L, titik di sini adalah apa ini? K ya. Nah, posisi titik K terhadap L itu apa? Ya berarti ini larinya adalah ke kanan kiri dulu ya. Dari sini ke sini tuh berarti ke kiri. Ke kiri satu satuan, kemudian ke bawah. Ke bawahnya adalah 6 satuan. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, nomor 9, garis G melalui titik P min 3, min 6 dan Q min 3,2. Posisi garis G adalah titik-titik. Nah, ini Bang Edu berikan triknya ya. Jika posisi X-nya itu nilainya sama, berarti dia akan sejajar dengan sumbu Y. Ingat ya, jika yang depan ini nilainya sama, maka dia akan sejajar sumbu Y. Berarti jawabannya adalah yang A. Tapi jika yang sama itu bagian yang belakang, maka dia akan sejajar dengan sumbu X. Tapi kalau tidak ada yang sama dan bukan melalui 0, maka akan memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Coba kita buktikan ya. Oke, kita buktikan ini sumbu Y, kemudian yang ini adalah sumbu X ya. Sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. P-nya adalah min 3,6, berarti di sini min 3, min 3, min 6. Min 6 itu berarti ke bawah ya, anggap saja di sini min 6. Berarti titiknya di sini ya, ini adalah titik P. Kemudian titik Q-nya adalah min 3,2. Min 3, kemudian Y-nya adalah 2. 2 misalkan di sini. Nah, ini adalah titik Q. Nah, garis G itu adalah melalui titik P dan Q. Berarti dari P dan Q ini kita buat garis lurus ya. Sehingga kita dapatkan bahwa garis G ini ya, garis G ini adalah sejajar dengan sumbu Y ya, sama-sama vertikal kan? Oke, berarti cocok ya teori tadi ya. Oke, sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 seperti ini ya. Garis berikut yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah. Nah, teori tadi kita terapkan di sini ya. Yuk, sekarang kita lihat garis K yang melalui titik P 2,5 dan Q 2,3. Kita lihat di sini ternyata yang depan sama ya. Kalau yang depan sama berarti dia sejajar sumbu Y. Ya kan? Kemudian yang B, ternyata yang B ini sama ya, yang belakang sama, berarti dia adalah sejajar sumbu X. Kemudian untuk yang C, ternyata juga sama lagi ya. Yang depan ini sama, kalau yang depan sama berarti artinya dia akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti jawabannya pasti D ya. Coba kita perhatikan, di sini kan nggak ada yang sama ya. Ini nggak sama kan, berarti ini dia pasti memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita buatkan di garis bilangan, jadinya ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Min 3, min 5, yaitu X-nya min 3, Y-nya adalah min 5, itu titiknya kira-kira di sini ya. Kemudian 3,5, yaitu X-nya 3, Y-nya 5, itu kira-kira titiknya di sini. Maka dia sudah pasti garis ini akan memotong sumbu X dan juga sumbu Y, ya kan? Oke, berarti seperti ini ya, bisa dipahami? Oke, untuk pembahasan yang pertama kita cukupkan sampai dengan nomor 10 dulu ya. Untuk yang nomor 11, nomor 12, nomor 13 dan seterusnya akan kita bahas di video yang kedua. Oke, jangan lupa subscribe dulu biar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal matematika dari EduFit. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses.